Oke, kita lanjutkan kembali. Sini pembahasan penilaian akhir semester kelas 11 section 1. Nah, di section 1 ini kita akan membahas tentang fluida statis. Baik, kita langsung soal nomor pertama. Nah, soal pertama di sini ikan sarden berada pada kedalaman 20 meter di dalam lautan. Jika massa jenis air laut itu 1,2 gram per centimeter kubik dan G-nya itu 10 meter per sekund kuadrat, maka besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut adalah, nah ini soal yang tingkat 1 ya, ini paling mudah. Saya rasa kamu bisa lah menyelesaikannya ya. Nah ini untuk mencarinya berarti cari tekanan hidrostatis, berarti pH ya, di sini pH ini pressure hidrostatis ya, itu rho GH ya. Nah rho-nya ini adalah nih ya. Nah satunya ini gram. Ini kita ubah dulu ke kilogram per meter pangkat 3 itu dapat 1200 ya. Nah, kita kalikan G-nya 10, kalikan H-nya 20 ya. Nah, berarti dapat sini ini 2 kali 12, berarti ini 24. Nolnya tinggal nambah 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2, 3, 4 ya. Nah, berarti 240.000 ya di sini nilainya. Satunya apa sih? Untuk tekanan Newton per meter. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih juga tekanan hidrostatis, tetapi di sini adalah bejana berhubungan yang diisi oleh dua cairan yang berbeda jenisnya. Nah, kalau begitu, maka massa jenisnya juga berbeda. Oke? Nah, kita akan selesaikan. Oke, ini saya gunakan spidol yang ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari dulu data yang ada apa sih? Nah, si massa jenis airnya 1 gram ya. Kemudian minyaknya juga itu 0,8. Karena satunya sudah sama, kan ini di sini ya ada istilah hukum hidrostatika ya. Nah, di hukum hidrostatika di sini menyatakan tekanannya di titik ini sama ya. Tekanannya berarti rho GH ya, ini rho GH1 itu sama dengan rho GH2. Nah, di satu itu adalah air ini ya. Ini air. Kalau di sini tadi apa? Ini minyak ya. Nah, kita cari yang mana lagi nih? Nah, G-nya kan sama nih, coret. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi di sini? Yang bisa kita lihat lagi di sini. Nah, rho air itu kan 1 kalikan H1. Tapi di sini ada selisih katanya. Selisih H1 H2. Mana sih selisihnya itu? Ternyata ini selisihnya ya. Ini delta H-nya. Nah, delta H-nya itu berapa? 4 cm. Di mana dapatnya tadi? Ternyata H2 kita kurang H1 ya. Kayak gitu, H2 kurang H1. Atau boleh seperti apa lagi nih? Kan di sini kita keluarkan ya 4 cm ya. Tuh H2 kurang H1. Jadi boleh juga di sini H2 sama dengan apa nih? Ini bisa jadi apa? Berarti 4 sama dengan 4 cm tambah ini kan H2, ini pindah ruas ke sebelah kiri, H1 berarti tambah H1. Nah, boleh nih, berarti ini kalikan H1 ya. Nah, di sini rho M ya. Rho M sorry, ini kita ganti nilainya 0,8 ya. Nah, H2 tadi nilainya berapa di sini? H2 di sini setara apa? H2. Oh, sorry, ini kalikan ya. Ini kalikan. Ini berarti 4 ya. 4 kita tambah dengan H1. Gitu ya. Nah, ini 1 kali H1, berarti ini H1 ya. Oke, jadi 0,8 kalikan 4 ya. Oke, berarti ini 3,2 ya. 3,2. Kemudian 0,8 kali H1 berarti 0,8 H1. Nah, pindah ruas ke sebelah sana. Ini kan 1 sebenarnya 1 H1. Berarti 1 H1 kurang, ini kan pindah ruas nanti. Kurang 0,8 berarti dapat 0,2 ya. H1 sama dengan 3,2. Nah, berarti H1-nya itu adalah 3,2 dibagi 0,2. Atau boleh ini kalikan 10, ini kalikan 10. Jadi ini dapat 32, ini dapat 2. Berarti jawabannya berapa? 16 ya. Ini 16 apa? Sentimeter ya. Nah, ini H1 yang ditanya apa sih? Ketinggi H2. Oh, H2 dah.
Kita gunakan rumus yang ini aja. Ya. Oke. Berarti H2, berarti ini H2 dikurang H1. H1 kan 16, berarti 20. 20 dikurang 16 dapat 4 ini ya. Dapat 4. Berarti H2-nya itu adalah 20 ya. 20 cm. Semoga kamu paham ya. Oke. Jod 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada serangga. Nah, serangganya ini apakah semuanya badannya itu masuk ke air? Tentu tidak ya. Semuanya berada di atas air. Nah, maka dari itu tidak berlaku di sini gaya angkat ke atas ya. Karena gaya angkat ke atas itu berlaku ketika benda itu ada yang tercelup ke air. Nah, bagian yang tercelup itu mengalami gaya angkat ke atas. Nah, di sini serangga itu enggak tercelup ya. Dia berada di atas air. Nah, apa yang membuat dia berada di atas air? Ternyata ada tegangan permukaan air. Nah, ini jawabannya adalah karena ada tegangan permukaan air ya. Tegangan ya, tegangan permukaan air. Nah, tegangan. Tegangan apa? Permukaan air. Tegangan air ya. Oke, simbolnya apa sih? Simbolnya itu kayak gini, gamma ya. Nah, lanjut soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 ini adalah tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu menyatakan apa? Tekanan di sini, nah, itu sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya tekanannya. Nah, sekarang dia mencari apa sini? Ketika keadaannya seimbang, maka berapa perbandingan apa nih? Perbandingan luas penampang yang besar dengan yang kecil ya. Nah, di sini yang besar yang mana? A1 ya, yang besar. Berarti mau bandingkan apa? Nah, persamaannya kan F1 per A1 ya. Kemudian F2 per A2. Nah, yang mau dibandingkan yang mana? Yang mau dibandingkan adalah yang A1 berbanding A2. Berarti ini kalikan silang. Berarti ini F1 per F2 ya. Ini pindah rolling ya yang ini. Ini jadi A1 per A2 ya. Nah, masukin nilainya. Nah, di sini F1-nya berapa? Ternyata di sini F1-nya itu adalah yang mana? Ternyata yang ini ya, F1-nya. Nah, 100 ya. Ini 100. Kemudian yang F2-nya berapa? 40 ini ya. 40. Nah, kita sederhanakan ini, coret-coret. Sisa 10 per 4. Atau boleh juga 5 berbanding 2 ya. Kita sederhanakan. Nah, perbandingnya ini ya. A1 dengan A2-nya. Ternyata di A2 itu, di A1 itu diperlukan 5. Tapi yang kecil itu perlukan 2 ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian soal nomor 5. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi tegangan permukaan air adalah, nah, biasanya untuk mengurangi tegangan permukaan air, itu misal kalau kalian mandi, itu kan susah untuk basah tubuh kalian. Makanya dikasih apa biasanya? Kasih sabun biar mudah basah gitu ya. Biasa kasih deterjen, biasanya juga untuk mengurangi ya ini, mengurangi tegangan permukaan air. Kasih sabun juga ya, kayak gitu. Kemudian ada juga dipanasi biar suhunya meningkat. Biasanya pada umumnya untuk mengurangi tegangan permukaan itu kasih deterjen ya. Oke. Kalau tegangan permukaannya berkurang, maka benda itu cepat tenggelam kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Bob melakukan percobaan viskositas dengan memasukkan kelereng ke dalam tabung berisi minyak. Oke, nah ini langsung aja lah ya kita ya. Langsung kita masuk ke rumusnya apa sih? Nah, rumusnya itu di sini gaya gesek atau gaya stok sebenarnya ya yang ditanya ini. Ini gaya stok sebenarnya. Nah, gaya stok itu persamaannya adalah di sini Fs, S itu F stok gitu ya. Nah, di sini nilainya 6. Kita kalikan dengan koefisien viskositas. Kita kalikan dengan nilai V ya. V ini 22 per 7. Kalikan jari-jari kelereng yang jatuh tadi, kalikan kecepatan terminal. Nah, masukin data ini 6. Kalikan berapa sih itu? Nilai koefisien viskositasnya. Oh, 0,0. Ini ada sampai 4 ya. Oke, nah kita kalikan apa lagi? 2 per 7. Ini nilai apa? Nilai V. R-nya berapa? R-nya di situ 0,7. Karena cm ubah dulu ke meter, berarti pangkat min 2 ya. Kalikan apa lagi nih?
kalikan P-nya. Visual terminal itu 1. Nah, ini coba kita proseskan dulu. Ini 7 coret sini berarti dapat 0,1. Oke. Kemudian kita kalikan lagi. Mana yang bisa kalikan? Nah, ini kita kalikan 6. Atau gini, pangkatnya semua dulu kita kalikan ya. Kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 6, 7, 8. Berarti nanti kalikan 10 pangkat min 8 ya. Yang ini. Kemudian apa lagi? Kita kalikan berarti ini 6 ya. 6 kalikan 22 ya. Di 22 kalikan 6. Berarti ini 12. 1 itu 12, 13 ya. Oke, berarti dapat sini 13, 132. Nah, ini min 8 atau boleh juga di sini berarti dapatnya kalau kalikan min 8 1 koma berarti sini ya. Oh, udahlah sampai di sini pun tak masalah ya. Sampai di sini. Nah, ini Newton ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini adalah tentang kapilaritas ya. Nah, kapilaritas ini rumusnya adalah H ya. H ini mencari ketinggiannya biasa ya. Ketinggian air yang naik H-nya sama dengan 2 kita kalikan dengan tegangan permukaan, kita kalikan dengan cos theta, ini sudut kontaknya ya. Dan kalikan rho g r ya. Sini R-nya ini jari-jarinya ya. Nah, masukin di situ datanya 2 kalikan berapa sini? Tegangan permukaannya ini 0,2 ya. 0,02 kalikan berapa lagi? Cosnya. Ini kan sudut kontaknya itu kan 0. Berarti sini cos 0 derajat. Dibagi rho-nya. Rho siapa nih? Alkohol ini ya. Tapi dalam satuan internasional. Nah, itu ubah dulu ya. Itu diubah dapat 800. Nah, kita kalikan dengan G-nya itu 10. Kan R-nya tadi. R-nya mana nih R-nya? Ini ya R-nya. Jari-jarinya 0,025 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Nah, ini silahkan kamu hitung ya. Ini hasilnya berapa ya. Intinya cos 0 itu nilainya 1 ya. Cos 0 derajat itu nilainya 1. Oke, silahkan kamu hitung sendiri sini ya. Oke, lanjut kita soal nomor 8. Nah, di sini nomor 8 kita menginterpretasikan data berdasarkan tabel. Nah, di sini data tentang apa? Data tentang gaya angkat. Ya, gaya angkat benda yang berada di dalam air. Nah, di sini untuk mencari gaya angkat itu adalah dengan mengurangkan berat benda itu di udara dengan di air. Nah, itu gaya angkatnya. Nah, untuk menginterpretasinya, kita lihat data yang paling besar. Jika data gaya angkatnya besar, berarti massa jenis dari airnya itu besar. Karena dia lebih rapat. Dia lebih rapat, dia lebih kuat untuk mengangkat benda ya. Nah, di sini yang lebih besar itu adalah benda C. Berarti kerapatan yang paling besar itu adalah benda C. Itu jawabannya ya. Lanjut, nomor 9. Nah, nomor 9 di sini kita mau cari maka persentase volume balok yang muncul. Berarti yang nongol aja ya. Kayak ini akan saya selesaikan sampai akhir ya. Tidak seperti yang tadi. Karena ini wajib nih ya. Oke, saya akan selesaikan sampai akhir. Nah, di sini kita lihat dulu data-data yang ada. Oh, ini udah dalam bentuk gram. Berarti nggak perlu kita ubah ya nanti nilainya. Oke, sekarang kita akan melihat berapa sih yang muncul. Caranya gimana? Cara sederhananya, kita lihat yang tenggelam ya dulu ya. Volume yang tenggelam itu, ya, bagian yang tenggelam, kamu bagi aja rho benda dibagi dengan rho airnya ya. Rho air atau rho fluida ya, airnya. Nah, ini yang massa jenisnya, yang benda itu kan 0,8. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 1 ya. Atau kita boleh tuliskan ini 8/10. Atau boleh juga 4/5 ya. 4/5 bagian. Bagian apa nih? Yang tenggelam. Ya, ini yang tenggelam. Nah, sekarang ini kan bagian yang tenggelam nih. Ya, berarti berapa yang muncul? Kalau ini yang tenggelam. Berarti yang muncul itu kan, berarti bagian yang muncul ya. Bagian
muncul. Itu sama dengan apa? Volume total keseluruhan itu kan 1. Kita kurangi yang tenggelam itu 4/5. Ini 1 ini artinya apa? Boleh juga ini 5/5. Karena 5/5 itu kan 1. Berarti ini dapat berapa? Ini dapat 1/5 ya. Nah, ini bagian yang muncul ya. Ini yang muncul ke permukaan. Nah, kita mau ngubahnya ke apa nih? Ke persentase ya. Nah, ngubahnya ke persentase berarti ini tinggal volume yang muncul ya gini ya. Muncul ini Bapak singkatnya ya. 1/5. Kamu kalikan berapa nih? Kalikan berapa biar 100 itu. Ini kalikan 20, ini kalikan 20. Jadi ini dapat apa? 20 ya. Oke, ini dapat 100. Artinya apa nih? 20%. Ini yang muncul ya, volume yang muncul. Oke, nah lanjut. Nomor 10. Nah, sebuah balok dicelupkan ke air maka akan tenggelam 4/5 bagian. Oh, dah, ini kita langsung pakai persamaan yang tadi aja ya. Oke, berarti rho benda, ini rho air ya. Nah, di sini yang tenggelamnya itu berarti 4/5 ya, kayak gitu. Nah, air kan kita udah tahu nih kalau dicelupkan ke air. Air itu kalau dalam bentuk gram ya, ini gram per sentimeter kubik. Nah, itu 1. Kalau dalam kilogram per meter kubik nilainya itu 1000. Nah, bebas kita mau gunakan yang mana. Bapak gunakan yang ini ya. Yang 1 aja. 1 gram aja. Nah, volume benda berarti rho air ya. Sorry tadi bukan volume benda tapi rho air ya, massa jenis air. Massa jenis benda. Nah, ini massa jenis air itu kan 1. Bapak gunakan yang ini aja datanya ya. Ini 4/5. Nah, kalikan silang aja nih. Berarti rho benda itu berapa di sini? Rho benda. Di 4 kalikan 1 ya 4. Ini 4 kalikan 5 kalikan rho B ya. Berarti 5 rho B. Berarti ini per dibalik aja ya. Kayak gitu. Nah, ini massa jenis dari bendanya. Nah, sekarang ketika dicelupkan ke ini ya, dicelupkan ke zat cair X, ternyata ada yang muncul ini. 40% yang muncul ya. Berarti ini volume yang muncul ya. Di cairan apa nih tadi? Cairan Y ya. Yang muncul berapa di situ? 40% ya. Atau di sini 4/10 ya. Atau boleh juga kita tulis berapa nih? Di 2/5 ya, ini 2/5. Nah, sekarang berarti berapa yang tenggelam? Kayak gitu. Mudah saja sih yang tenggelam. Berarti sini cari yang tenggelam berarti 5/5, kita kurang berapa? 2/5. Ini kan 2/5 tinggal kurangkan. Ya, berarti dapatnya 3/5. Nah, ini yang tenggelam. Nah, yang tenggelam ini boleh kita rumuskan kayak gini ya, Gi ya. Berarti rho benda sama dengan rho X. Nah, bukan rho X. Tapi rho Y ya. Kita kan mau cari Y. Untuk mencari yang tenggelam itu, massa jenis benda kita bagi dengan massa jenis cairannya. Ini yang mau cari volume yang tenggelam ya. Nah, di sini kita kan dapat 3/5 ya. Nah, masukin ya. Rho bendanya tadi kan 4/5. 4/5 itu artinya apa sih? Ini kan bisa jadi 0,8 ya. Ini 0,8 per rho Y ya. Sama dengan ini berapa nih? Ini kan 3/5 atau boleh kita tuliskan gini ya biar 3/5 gitu ya. Kalikan silang aja nih. Ini enggak muat. Saya tuliskan di atas aja lah ya. Oke. Saya tuliskan sini aja lah ya. Oke. Nah, ini tadi 2 ya. Nah, berarti ini kalikan silang aja. Berarti rho Y itu sama dengan 5 kalikan 0,8 ya. Dan bagi 3. Nah, ini berarti dapat 4 ya. Ini 4, 5 kali 0,8 itu
Itu dapat 4/3. Oke, ini ya. Berarti massa jenisnya 4/3. Nih, gram per sentimeter kubik ya. Oke. Ini massa jenisnya ya. Kemudian oke, sudah selesai untuk section apa nih tadi? 1 kalau nggak salah ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di section kedua ya. Oke. Bapak Eri, Pace, Bene.